Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Renungan MSC Indonesia edisi Minggu 23 Juni 2024, hari Minggu biasa yang ke-12. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin Anda hening sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Saat ini, apa ketakutan terbesar dalam hidup Anda? Mari hening sejenak dan bertanya, apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup saya saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang menjawab, ketakutan terbesar saya adalah tidak menemukan jodoh. Takut tidak mendapat pekerjaan. Takut kehilangan harta dan jabatan. Takut tidak mampu berbakti kepada orang tua. Takut tidak mampu mempertahankan keutuhan keluarga. Takut tidak mampu menjalani panggilan hidup sebagai religius atau imam, dan lain sebagainya. Semua itu wajar dan sangat manusiawi. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, apakah ada di antara Anda yang menjawab ketakutan terbesar saya adalah kehilangan iman akan Tuhan? Hal inilah yang lebih mendasar. Sebab ketika kita kehilangan iman, maka semuanya akan redup, bahkan mati. Ketika kita kehilangan iman, kita akan sulit mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan sulit mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan sulit merasakan keberadaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Tuhan Yesus bertanya kepada para murid yang sedang ada bersamanya dan sedang mengalami gelombang laut yang dahsyat. Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita, baik dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dalam suka dan duka. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa sesekali perasaan takut, cemas, bahkan kehilangan iman, kehilangan kepercayaan muncul dan begitu kuat hidup di dalam diri kita. Apalagi ketika beban hidup kita terasa berat, gelombang persoalan yang datang silih berganti dan seolah-olah tak mampu untuk kita lewati. Saudara-saudari yang terkasih, Ayub, Rasul Paulus, dan terlebih Tuhan Yesus sendiri yang kita dengarkan kisahnya, kita dengarkan sabdanya, kita dengarkan pengajarannya hari ini, kembali menguatkan iman kita. Ayub yang suci juga mengalami gelombang dan hantaman bencana kehidupan yang dahsyat. Tetapi ia tidak kehilangan iman. Ia yakin Tuhan akan menghentikannya. Dan hal itu sangat nyata juga ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua yang ketakutan dan redup imannya. Walaupun saat itu para murid, walaupun saat ini kita merasakan ada dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus memberi pesan bagi kita
ketika mengalami banyak pergumulan hidup, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kasih Kristus telah menguasai kita. Bahwa gelombang hidup itu akan selalu ada, datang dan silih berganti. Tetapi yakinlah bahwa kasih Kristus telah menguasai kita. Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk semakin menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi yang lebih tahu cara membantu kita dalam mengatasi segala persoalan hidup kita. Maka semoga dalam hidup kita selalu berusaha mencari dan menemukan, mengalami kasih Tuhan itu di dalam peziarahan hidup kita. Akhirnya Tuhan mengajak kita, mari kita pergi ke seberang. Tuhan mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita ke masa depan. Masa depan itu entah masa depan di dunia ini maupun masa depan di akhirat nanti. Semoga kita selalu dalam perahu Kristus, sadar bahwa Kristus menyertai kita, Kristus mengasihi kita, Kristus akan memberi ketenangan, Kristus akan memberikan kedamaian kepada kita dengan kasih-Nya yang begitu lembut. Semoga kasih Kristus senantiasa menguasai kita. Semoga kita senantiasa membuka hati kepada kasih Kristus untuk menguasai ketakutan kita, menguasai segala sesuatu yang negatif yang membuat kita kurang mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.